Allah akan menerimanya. Kepastiannya demikian. Jadi kalau dalam kalimat yang lain, wala yai'asu min rauhillah dalam kitabillah Al-Quran. Bagi orang-orang yang memiliki dosa, yang memiliki kesalahan, atau yang melakukan pelanggaran, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena ketika Allah telah memberikan kasih sayang atau memberikan pengampunan, yakinlah Allah akan mengampuni. Sebuah kisah menceritakan bahwa ada seorang hamba yang telah banyak melakukan atau sebuah peristiwa membunuh sampai dengan lebih dari 90 kali, bahkan ceritanya 99 kali, sehingga dia mencari jalannya taubat. Kemudian di sana dia bertemu dengan rahib, atau di rahib yang awal dia menceritakan, dia mengkisahkan keadaan dirinya, dan setelah dinasihati, ya kesimpulannya dia tidak bisa diterima taubatnya, atau ini mah sudah tidak ada obat lagi, sehingga kemudian dia malah membunuh terhadap si rahib tersebut yang menyebabkan dosanya sempurna, atau 100 kali pembunuhan. Kemudian dia tetap berupaya untuk mencari jalannya taubat dan bertemu dengan ulama rahib yang lain. Kemudian di sana rahib yang kedua menyampaikan bahwa yang namanya dosa ya tetap bisa dan mampu untuk diterima oleh Allah. Nah, kalimat ini juga selaras dengan apa yang disampaikan bahwa Allah itu mampu untuk menerima taubatnya hamba yang taubatan nasuha, meskipun dosanya itu geduk langit, sepenuh langit dan juga sepenuh bumi. Ya, Allah mampu untuk menerima taubat. Kenapa tidak? Ya. Maka yang perlu untuk dilakukan adalah bagaimana melaksanakan taubatan nasuhanya itu, tidak mengulangi atau tidak mengerjakan lagi, kemudian berupaya untuk mencari pulihan dengan banyak beribadah, dan juga berupaya untuk membaca kalimat-kalimat istighfar yang banyak, kemudian lagi banyak-banyak bersedekah, karena harta itu bisa untuk menghilangkan dosa. Dan caranya di amal jariahkan, disedekahkan, sehingga amalan kita jauh lebih banyak daripada kejelekan-kejelekan kita. Bahkan di dalam kitabillah juga khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum bidunubihim dan lain sebagainya, ya. Kurang lebih demikian, bahwa Nabi sendiri diperintahkan untuk menerima atau sedekah atau dari taubat yang berupa harta, di mana apabila kita mau melaksanakan kafarah, kafarah itu untuk mensucikan kita terhadap kesalahan dan dosa-dosa kita. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, berikutnya adalah kalimat ke-81, ialah Al-Muntaqim, Allah zat yang maha menyiksa. Bermakna Allah zat yang maha menyiksa, sungguhnya Allah adalah zat yang menghancurkan punggungnya. Dalam artian Allah menghancurkan jasadnya. Ini majas mursal min dzikril juz' ila dzatil kul, jadi menyebutkan sebahagian saja tapi mengikut sertakan keseluruhan. Allah zat yang menghancurkan jasadnya, dirinya penguasa yang sombong, yang semena-mena, dan penguasa yang angkuh atau congkak. Maka Allah akan membuat dia merasakan siksa atau ngincipake siksa. Hal itu dilakukan setelahnya Allah sebelumnya telah memberikan kabar penakut atau kabar perkiling, atau Allah telah memperingatkan pada penguasa-penguasa dengan Rasulnya, dengan nabi-nabinya, dan bukti-bukti mukjizat, dalil-dalil dari Allah. Kemudian
Setelahnya mereka tetap dalam kekufurannya pada Allah, maka Allah akan menyiksa mereka dengan penyiksaan yang amat kuat dan amat berat dan juga amat besar. Jadi ya, bahwa hal ini adalah zatnya Allah yang maha menyiksa, bisa ya, di mana Allah siksaannya adalah sangat kuat, dan Allah itu zat yang maha besar, maha azim siksaannya Allah, dan Allah maha kuat dalam penyiksaannya. Contoh kasus dalam hal Raja Fir'aun yang tenggelamkan ke lautan keseluruhan. Kemudian Nabi Nuh yang umatnya ditenggelamkan di dalam banjir global atau secara keseluruhan, banjir bandang. Kemudian umatnya Korun beserta para keluarganya yang benamkan ke dalam tanah. Kemudian kisah dari Nabi Lut yang umatnya adalah umat yang melakukan hubungan seksual yang menyimpang, dihujani batu dan kemudian ditenggelamkan di balik buminya. Kemudian saat ini menjadi dasar dari Laut Merah. Kemudian dari umat cerita kisah Nabi Muhammad, adanya pasukan gajah yang dihujani batu dan diwafatkan dengan cara disiksa. Kemudian banyak lagi kisah-kisah Nabi yang membuat kita mengerti bahwa Allah zat yang maha sangat menyiksa, dan penyiksaannya Allah itu sangat kuat dan sangat besar. Banyak dari kisah-kisah Nabi yang lain yang mana mampu untuk menjadi nasihat dan berkeliling untuk kita. Kalau dalam hal ini ya, bahwa Nabi-Nabi, umat-umat di zaman dahulu itu sebelum disiksa, kesimpulannya adalah Allah telah mengutus atau mengirim putusan atau kitab, dalil, mukjizat yang dibawa oleh Nabi dan Rasulnya. Sehingga kemudian apabila mereka tetap tidak dalam keadaan iman, tetap diktator, tetap memaksa, tetap tidak mau mengikuti terhadap petunjuk Allah, maka Allah mampu dan bisa untuk mendatangkan siksaannya. Para kaum muslimin muslimah, kita lanjutkan di kalimat 82. Al-Afu. Allah adalah zat yang maha mengampuni dari dosa-dosa hambanya. Allah memaafkan sesuatu dari dosa hambanya meskipun yang dilakukan itu sangatlah banyak, sangatlah besar atau nilai dosanya, Allah tetap maha mengampuni. Tidak ada batasnya bagi Allah untuk mengampuni pada dosa-dosa hambanya. Maka Allah adalah zat yang maha agung dan Allah maha luhur. Bahkan Allah telah mengampuni, menghilangkan bekas dosanya hamba, juga menjadikannya bersih secara keseluruhan. Itu Allah mampu. Jadi dalam sebuah pengertian, ketika kita bertemu di hadapan Allah, itu kita tidak boleh membawa dosa sekecil apapun. Kita harus dalam keadaan yang bersih. Maka berkaitan dalam hal ini, kita hambanya Allah yang merasa masih punya dosa yang belum kita taubati, berupaya untuk mencari jalannya pengampunan dosa. Banyak melakukan kafarah, banyak melakukan ibadah sunnah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian berupaya untuk mencari pulihan dari kesalahan dan dosa. Orang yang bertobat itu, orang yang melaksanakan tobat itu ya betul-betul mengharapkan pengampunan. Nah, terus kita orang-orang yang beribadah setiap hari itu pun pasti akan melakukan banyak kesalahan, baik itu yang sengaja ataupun yang tidak disengaja, sehingga akan dibawa